warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Ibu Mardia. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal gaya listrik dan medan listrik. Sebelum kita menyelesaikan soal, ada beberapa hal tentang gaya listrik dan medan listrik yang perlu kalian ketahui. Baiklah, mari kita mulai. Gaya kolom atau gaya listrik adalah gaya interaksi antara dua buah atau lebih partikel yang bermuatan. Jika partikel itu bermuatan sejenis, maka akan timbul gaya tolak-menolak. Ditunjukkan dengan arah tanda panah ke kanan dan ke kiri. Tapi jika kedua muatan itu berlainan jenis, maka akan terjadi tarik-menarik. Arah tolak-menolak dan tarik-menarik digambarkan dengan tanda panah yang berfungsi sebagai arah vektor, karena gaya listrik adalah vektor, mana besarnya gaya listrik sama dengan K kalikan Q1 Q2 per R kuadrat, dengan harga K sebagai konstanta pembagi sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per kolom kuadrat, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Nah, sekarang aplikasinya apabila ada 3 muatan, seperti contoh di sini. Ada 3 muatan, Q1 positif, Q2 positif, dan di tengah Q bermuatan negatif. Misalnya disuruh mencari berapa gaya kolom pada muatan yang ada di tengah. Maka kita analisa Q1 terhadap Q2 ini berlawanan jenis, sehingga timbul gaya tarik-menarik. Gambar vektor kita gambarkan pada muatan yang ditanyakan. Yang ditanyakan yang di tengah, maka kita gambarkan gaya kolomnya menuju ke Q1. Kita beri nama F1. Kemudian Q dipengaruhi oleh Q2 yang bermuatan positif, maka timbul juga gaya tarik-menarik. Kita gambarkan arah vektornya pada Q sebesar F2 menuju ke Q2. Setelah itu baru kita buat persamaannya. Jadi F totalnya sama dengan F2 dikurangi F1. F2 menuju ke kanan, F1 ke kiri. Untuk kuat medan listrik di sekitar muatan listrik dilukiskan oleh garis-garis gaya yang arahnya keluar untuk muatan positif dan arahnya mendekati muatan untuk muatan negatif. Dan aplikasinya untuk di dua muatan seperti ini, misalnya muatan positif pada Y, muatan negatif pada X, kemudian di sini ada titik P. P ini dipengaruhi oleh muatan Y positif dan muatan X negatif. Maka kita gambarkan arah medan vektornya pada titik P. P dipengaruhi oleh muatan Y, di mana Y bermuatan positif, maka arahnya menuju ke luar. Digambarkan di sini, dipengaruhi oleh Y. Gambarnya di sini. Kemudian P dipengaruhi oleh X, di mana X bermuatan negatif, maka arah medannya mendekati muatan. Jadi dari P ini mendekati ke arah X ke kiri. Di mana kuat medan listrik dirumuskan seperti ini. Untuk medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan X, kaki X per R kuadrat, dan pada kuat medan listrik Y sama dengan kaki Y per R kuadrat. Yang ke kanan EY dikurangi yang ke kiri EX. Jadi medan listrik pada titik P sama dengan EY dikurangi EX. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan soal. Untuk soal yang pertama,
ada 2 muatan dan 1 muatan yang ditanyakan, yaitu Q1 sama dengan min 2 mikrokolom, Q2 16 mikrokolom, dan Q3 1 mikrokolom dalam posisi seperti pada gambar. Q3 dengan Q1 mempunyai jarak 1 cm, kemudian Q1 dengan Q2 mempunyai jarak 3 cm. Yang ditanyakan, kalian disuruh mencari berapa besar gaya listrik atau gaya kolom dan kuat medan listrik pada muatan Q3. Kedudukan Q3 ada di sini. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan, untuk arah vektornya kita gambarkan pada muatan yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini adalah muatan Q3. Maka kita mulai analisa. Q3 terhadap Q1 ini berbeda jenis, positif dan negatif, maka akan timbul gaya tarik-menarik. Nah, kita gambarkan gaya tarikannya pada muatan Q3, F13. Kemudian Q3 dipengaruhi oleh Q2, di mana di sini sejenis sama-sama positif, maka akan timbul gaya tolak-menolak. Kita gambarkan gaya tolakannya di Q3. Kita beri nama F23. Setelah itu kita buat persamaannya. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Maka untuk gaya yang ada pada muatan 3 sama dengan F13 dikurangi F23. Kita uraikan K, Q1, Q3. Jadi di sini 1 dan 3 itu untuk menunjukkan pada muatan 1 dan muatan 3. Dibagi dengan R 13 kuadrat dikurangi K, Q2, Q3, R23 kuadrat. Harga K-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian di sini Q3 sama kita keluarkan, di mana harga Q3 itu sama dengan 1 mikro. Mikro sama dengan 10 pangkat min 6, 1 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q1 nya di situ 2 mikro, 10 pangkat min 6. Kemudian dikurangi dengan Q2 16 10 pangkat min 6. Sekarang R-nya R13. Jadi antara Q1 dengan Q3 sebesar 1 cm kita jadikan meter. 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian R23, jadi antara Q3 dengan Q2 1 ditambah 3 4 kita jadikan meter, 10 pangkat min 2 kuadrat. Sudah, kita selesaikan. 9 dikalikan dengan 1 9, kemudian 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3. Kemudian ini kita uraikan lagi, 2 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 4, 16 10 pangkat min 6, 4 dikuadratkan 16 10 pangkat min 4. Kita coret, kita dapatkan 9 10 pangkat 3, 2 10 pangkat min 6. Ini kita naikkan ke atas. Di sini negatif, kalau sudah naik ke atas menjadi positif. Kemudian ini juga 10 pangkat min 6, naik ke atas 10 pangkat 4. 9 10 pangkat plus 3. Kemudian 2 ini dijumlahkan seperti biasa, 10 pangkat min 2 dengan ini 10 pangkat min 2.
sama dengan 9, 10 pangkat 3, 2 dikurangi 1 jadi 1, 10 pangkat min 2 sama dengan 9 kita kalikan 1, 9 dengan 10 pangkat 1 sama dengan 90 dengan satuan gaya Newton. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua, ditanyakan kuat medan listrik pada muatan Q3. Kita gambar ulang di sini supaya kalian tidak bingung. Ini Q3, kemudian ini ada Q1, dan ini Q2. 1 cm, 3 cm. Untuk menentukan vektor dari kuat medan, sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, kita gambarkan di muatan Q3. Q3 dipengaruhi oleh muatan negatif Q1. Karena di sini muatannya negatif, maka arah vektornya menuju ke muatan. Kita beri nama misalkan E1. Kemudian Q3 dipengaruhi oleh muatan positif Q2, maka arahnya menjauhi. Kita gambarkan menjauhi, sehingga nanti harga kuat medan di muatan 3 sama dengan E1 dikurangi E2. Kita lanjutkan. Q1 seperti tadi, ini 1 berarti yang dipakai adalah muatan 1 dengan R1 kuadrat dikurangi dengan K, Q2 dengan R2 kuadrat. 9, 10 pangkat 9. Kemudian Q1 nya ini kita keluarkan K-nya. Jadi nanti di sini ada Q1 R1 kuadrat, Q2 R2 kuadrat, 9, 10 pangkat 9. Q1 nya kita masukkan. Q1 nya 2 mikrokolom dengan harga R1 1 cm kita jadikan meter, 10 pangkat min 2 kuadrat. Q2 seharga 16 10 pangkat min 6. R2 nya adalah jarak Q3 terhadap Q2, 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kita selesaikan lagi. 9 10 pangkat 9, 2 10 pangkat min 6 dikuadratkan 10 pangkat min 4, 16 10 pangkat min 6 dengan 16 10 pangkat min 4. Sudah, ini karena sama kita coret untuk menyederhanakan. Kita lanjutkan. 90 pangkat 9, 2 10 pangkat min 6, ini min 4 kita naikkan ke atas menjadi positif. Kemudian 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat 4. Kita lanjutkan lagi. 9 10 pangkat 9, ini kita jumlahkan seperti tadi. 2 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ya, 10 pangkat min 2 sama dengan 9. 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 2. Ini kita jumlahkan seperti biasa menjadi 9. 10 pangkat 7 dengan satuan medan listrik Newton per kolom. Ini hasilnya. Dari tadi mungkin kalian bertanya, untuk Q1 itu muatannya negatif, tapi pada perhitungan tanda negatif muatan tidak perlu kita masukkan. Jadi perlu kalian ingat, untuk penyelesaian soal gaya listrik dan kuat medan listrik, tanda muatan negatif pada muatan negatif tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Oke.
Kita lanjutkan lagi ke soal yang kedua. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Kalau tadi 3 muatan pada satu garis lurus, nah sekarang 3 muatan pada posisi segitiga seperti ini. Pada ujung siku-siku Q2, Q3, dan yang di atas Q1. Pertanyaannya soal, kalian disuruh mencari gaya listrik atau gaya kolom pada muatan 2 dan kuat medan listrik pada muatan 2. Kedudukan muatan gua ada di sini. Nah, kita mulai analisa seperti yang tadi. Q2 terhadap Q1 sama-sama positif. 2 muatan yang sejenis, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Dan arah vektornya kita gambarkan pada muatan yang ditanyakan. Oke, berarti kita gambar di sini. Kita beri nama F12. Kemudian Q2 dengan Q3 berlainan jenis, ya, berlainan jenis, sehingga tadi akan terjadi gaya tarik menarik. Kita gambarkan gaya tarik menarik F32. Seperti kalian mempelajari vektor di kelas 10, maka kita buat resultannya. Maka ini adalah resultannya F2. Nah, sekarang kita cari. Kita cari nilai dari F12. K, Q1, Q2, R12 kuadrat. Kita masukkan nilainya. Q1 nya 4 mikro 10 pangkat min 6, Q2 nya 3 mikro. Kemudian jarak antara R1 dengan 2, Q1 dengan Q2 30 cm, kita jadikan meter. 30 10 pangkat min 2 meter. Baru kita selesaikan. Kita selesaikan yang ini dulu. Setelah kita hitung, hasilnya kita dapatkan 108. Kemudian pangkatnya ini kita jumlahkan 10 pangkat min 3. Kemudian 30 dikuadratkan 900 kali 10 pangkat min 4. Kita sempurnakan 10 pangkat min 3 dengan 9 10 pangkat min 2. Ini kita selesaikan. Kita dapatkan 12 10 pangkat min 3 min 2. Ini nanti kita naikkan menjadi positif, sehingga nanti jumlah totalnya 12 10 pangkat min 1 Newton. Ini untuk gaya pada F12. Sekarang kita hitung untuk yang F32. K, Q3, Q2 dengan R32 kuadrat. Ini kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q3-nya di situ 5 10 pangkat min 6. Kemudian Q2 yang ini, Q2 nya sama dengan 3 10 pangkat min 6. Jaraknya Q2 sampai ke 3 40. Kita jadikan meter, 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Oke, kita jumlahkan seperti tadi. Yang ini kita hitung dulu. Kita dapatkan 135. Kemudian yang pangkat kita jumlahkan 10 pangkat min 3. Kemudian 40 dikuadratkan 1600, 10 pangkat min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4. Kita sempurnakan 10 pangkat min 3 dengan 16 10 pangkat min 2. Ini kita selesaikan. Kita dapatkan 8,4
10 pangkat min 1 Newton. F12, F32 sudah kita temukan. Nah, sekarang resultannya. Waktu kelas 10 kalian sudah membahas tentang vektor. Jika terjadi hal seperti ini mencari resultannya, maka kita pakai mencari resultan secara vektor. F12 kuadrat F32 kuadrat ditambah 2 F12 F32 cos sudutnya. Nah, sudutnya dibentuk sini. Karena di sini 90, maka ini juga 90. Cos 90. Cos 90 sama dengan 0. Maka berapapun yang dikalikan akan sama dengan 0. Sehingga tinggal F1 kuadrat ditambah dengan F32 kuadrat. Kita hitung untuk F12 nya sebesar 12 10 pangkat min 1 kuadrat, kemudian F32 nya 8,4 belum 10 pangkat min 1 kuadrat. Kita mulai menghitung. 12 dikuadratkan 1, 4, 10 pangkat min 2, 8,4 dikuadratkan 70,56 10 pangkat min 2, sehingga kita dapatkan keseluruhan 214,56 10 pangkat min 2. Akar dari 214,56 kita dapatkan 14,64. Kemudian akar dari 10 pangkat min 2 10 pangkat min 1 Newton. Jadi gaya listrik pada muatan 2 sebesar 14,6 kali 10 pangkat min 1 Newton. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua dari soal kedua. Ditanyakan kuat medan listrik pada muatan 2. Supaya kalian lebih mudah untuk memahami, kita gambar dulu. Kita ulang dari soal, kita gambar. Untuk yang di atas ini Q1, kemudian yang di bawah Q2 juga positif, kemudian yang di sini bermuatan negatif Q3. Oke. Di sini tegak lurus. Nah, kita mulai menggambar vektor untuk medan magnet, medan listrik pada Q2. Arah vektor kuat medan listrik pada Q2 dipengaruhi oleh muatan Q1 yang bermuatan positif. Sesuai tadi yang sudah dijelaskan, maka dia akan ke arah menjauhi. Kita gambar ke sini. Kita beri nama E2. Karena ini dari muatan Q1 ya, kita namakan E1 aja. Kemudian Q2 dipengaruhi oleh Q3 yang bermuatan negatif, maka arahnya menuju ke arah muatan yang mempengaruhi. Karena ini adalah E3, maka kita sebut di sini E3. Kita buat resultannya, maka ini adalah kuat medan listrik pada muatan 2. Pengerjaannya sama dengan yang tadi waktu kita mencari gaya kolom ya, secara vektor. Jadi kita cari dulu untuk harga E1 nya K Q1 R1 kuadrat. Kayaknya kita masukkan ketetapan 9 10 pangkat 9, kemudian harga Q1 nya sebesar 4 10 pangkat min 6. R1 jaraknya ini
ada 30 cm, kita jadikan meter. 30 pangkat min 2 kuadrat. Kita jumlahkan 36 900 ya. Terus ini 9 dengan min 6, 10 pangkat 3, min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. Jumlah totalnya 36 9 dengan 10 pangkat 3 dengan ini ya, berarti 10 pangkat 5. Jadi nanti 4 kali 10 pangkat 5 dengan satuan Newton per kolom. Ini untuk harga kuat medan listrik dipengaruhi oleh Q1. Nah, sekarang kita cari kuat medan listrik yang dipengaruhi oleh Q3. Kita masukkan 90 pangkat 9 harga Q3, 5 10 pangkat min 6, kemudian jaraknya Q2 terhadap Q3 40 cm, kita jadikan meter. Nah, kita mulai jumlahkan seperti biasa. 9 dengan 5 ini 45, kemudian 9 dengan min 6 10 pangkat 3, 40 dikuadratkan 1600 dengan 10 pangkat min 4. Oke, kita sempurnakan lagi. Nanti kita dapatkan 45 10 pangkat min 3 dengan ini 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 4 menjadi 16 10 pangkat min 2. Ini positif ya, sehingga nanti kita dapatkan harga jumlah totalnya 2,8 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ini kuat medan listrik yang dipengaruhi oleh Q3. Baru kita cari harga sesungguhnya kuat medan listrik pada muatan 2. Jadi E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat, 2 kalikan E1, ini E3 ya, E3 cos 90. Cos 90 kita dapatkan dari sudut yang dibentuk antara E1 dengan E3. Cos 90 0, sehingga harga ini semuanya sama dengan 0. Jadi tinggal menghitung E1 kuadrat dan E3 kuadrat. 4 kali 10 pangkat 5 kuadrat dengan 2,8 10 pangkat 5 kuadrat. Kita jumlahkan lagi sama dengan 16 10 pangkat 10, 4 dikuadratkan 16, 10 pangkat 5 dikuadratkan 10 pangkat 10, 2,8 dikuadratkan 7,84 10 pangkat 10 ya. Kita jumlahkan keseluruhan menjadi 23,84 10 pangkat 10. 23,84 di akar akan mendapatkan harga 4,88. Kemudian 10 pangkat 10 di akar mendapatkan 10 pangkat 5 satuan Newton per kolom. Inilah harga kuat medan listrik pada muatan Q2. Jadi perlu diingat dalam pengerjaan ini, baik untuk gaya kolom maupun kuat medan listrik, tanda negatif pada muatan negatif tidak perlu dimasukkan dalam penyelesaian soal. Nah, supaya kalian lebih paham, lebih mahir dalam pengerjaan soal yang sama untuk mencari gaya kolom dan medan listrik, kalian bisa kerjakan tugas yang ada di bawah ini.
Semoga yang Ibu berikan bisa memberikan pencerahan bagi kalian untuk bisa belajar di rumah dalam masa pandemik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.